Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan sebuah percobaan, yaitu dari percobaan praktik job kedua dan job ketiga. Nah, yang pertama-tama yang saya akan praktikkan itu job yang kedua, yaitu dioda semikonduktor dalam rangkaian DC. Nah, di sini tujuan dari job kedua ini yaitu untuk menyusun dioda silikon hingga rangkaian percobaan yang telah dipraktikkan. Nah, untuk menjelaskan hubungan antara jatuh tegangan yang terjadi pada masing-masing hubungan dioda dan arah pengaliran arus listrik DC dalam penggunaan dioda semikonduktor pada rangkaian elektronik. Nah, langsung saja untuk membuat rangkaiannya. Di sini kita menggunakan power supply DC, lalu dioda semikonduktor, lalu ada resistor, lalu ada alat ukurnya itu ampere meter dan multimeter. Langsung saja kita pada praktek percobaannya. Yang pertama-tama yang saya akan buat yaitu ampere meternya dulu. Di sini saya menggunakan ini. Salah. Di sini saya akan mengambil tegangannya dulu dari power supply. Di sini saya menggunakan power supply-nya dulu, lalu saya hubungkan ke ground, lalu saya masukkan sebuah resistor ini yang sudah dijelaskan di job. Kita menggunakan 1000 ohm, lalu mencari sebuah saklar, yaitu saklar 2 kutub. Nah, kita hubungkan di sini. Nah, lalu di antara saklar ini kita hubungkan lagi dua buah dioda. Yang pertama di bias maju dan yang kedua di bias mundur atau bias balik. Nah, seperti ini. Nah, ini kita hubungkan semua pada saklar 2 kutub ini. Nah, seperti ini. Lalu pada semua ini kita hubungkan lagi sebuah alat ukur, yaitu ampere meter. Sini saya menggunakan ini. Nah, kita hubungkan dulu dari sini ke sini. Nah, lalu kita hubungkan ke ampere meternya. Nah, lalu kita buat groundnya lagi dari ampere meter atau netralnya. Nah, tinggal kita hubungkan semua menggunakan kabel jumper. Seperti inilah gambar rangkaian yang saya sudah buat. Nah, di sini kita ubah satuannya menjadi miliampere. Oke. Nah, di sini yang ingin dibuat yaitu membuat apakah hubungan antara jatuh tegangan yang terjadi pada masing-masing hubungan dioda dan pengaliran arus listrik dalam menggunakan dioda semikonduktor. Nah, di sini yang kita lihat dulu. Di sini kita ketahui bahwa dioda yang di atas ini adalah dioda yang di bias maju dan yang di bawah di bias balik atau di bias mundur. Nah, di sini kita lihat sakralnya. Jika kita ingin mengaktifkan dioda bias maju, nah kita arahkan sakralnya ini ke arah yang nomor 1 pada job nomor 1, dan pada yang di sini kita hubungkan ke arah yang negatif. Nah, seperti ini. Lalu kita ukur. Terlebih dahulu kita lihat dulu resistornya 1000 dan supply DC nya ini kita ubah ke 10 volt. Tegangan yang masuk jadi 10 volt. Nah, kita tinggal lihat.
hasil yang didapat yaitu 9,29. Nah, jika kita ingin melihat bias baliknya, hasil dari bias baliknya kita tinggal ubah sakralnya itu ke arah yang plus atau yang ke nomor 2. Seperti ini. Nah, yang masuk itu tegangannya tidak mengalir tidak ada. Karena apa? Karena dalam dalam dioda di bias balik ini kondisi tidak terkonduksi atau tidak menghantarkan karena dioda dalam keadaan di bias terbalik. Nah, seperti inilah gambaran atau rangkaian pada job yang kedua. Kita lanjut pada job yang ketiga. Nah, selanjutnya di sini kita akan merangkai pada job yang ketiga. Nah, judul pada job ketiga ini yaitu merupakan karakteristik dioda. Nah, untuk tujuan dari percobaan ini yaitu mengukur karakteristik VI dioda dan menentukan tegangan hidup atau threshold voltage, lalu menghitung resistansi statis dan menghitung resistansi dinamisnya. Nah, di sini kita juga akan menggambar nanti menggunakan osiloskop untuk menampilkan yang pertama tadi tujuannya itu untuk menampilkan karakteristik VI diodanya. Nah, langsung saja kita pada rangkaian pertama terlebih dahulu, yaitu tanpa osiloskop. Nah, seperti ini. Kita gambar terlebih dahulu. Kita ambil di catu daya. Nah, terlebih dahulu saya akan perkenalkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu di sini kita menggunakan catu daya AC dan DC. Nah, untuk yang DC-nya kita gunakan pada rangkaian yang pertama, dan untuk AC-nya kita gunakan pada rangkaian yang kedua. Di sini kita menggunakan dulu pada rangkaian pertama kita menggunakan catu daya atau power supply yang DC dulu. Lalu kita hubungkan ke resistor. Lalu kita hubungkan lagi sebuah alat ukur, yaitu alat ukur ampere meter. Lalu ada DC meter, DC voltmeter. Lalu kita hubungkan di sini groundnya. Nah, seperti ini. Tinggal kita hubungkan semuanya. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan lagi sebuah dioda yang di bias maju terlebih dahulu. Di bias maju. Seperti ini. Inilah rangka-rangka keseluruhannya. Nah, sebelumnya kita ubah dulu resistornya. Di sini telah ditentukan bahwa nilainya yaitu 1000 ohm. Kita ubah juga di sini yaitu menggunakan miliampere, satuannya miliampere. Nah, seperti inilah gambar rangkaian pada rangkaian pertama pada job ketiga. Nah, di sini akan kita ubah di sini nanti, yaitu diodanya akan dibias balik atau dibias mundur. Nah, kita juga akan mengganti tegangannya nanti. Di sini kita mengganti tegangannya di bagian sini. Nah, sudah ditentukan pada tabel tegangan berapa saja yang akan dipakai. Nah, tinggal kita ubah di bagian sini. Lalu untuk mengubahnya menjadi bias mundur, tinggal kita balik saja ini. Seperti ini.
Nah, seperti ini. Nah, jika kita bias maju, seperti ini, maka nilai tegangan dan arus akan ada. Nah, jika kita arus balik, dioda di bias balik, maka seperti ini. Tegangannya akan ada, tapi arusnya tidak akan ada, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa diodanya ini dalam keadaan bias terbalik atau kondisinya tidak dapat terkonduksi atau tidak dapat menghantarkan, seperti ini. Nah, selanjutnya kita pada rangkaian yang kedua, yaitu menggunakan osiloskop. Selanjutnya kita akan menggambar atau membuat rangkaian pada job ketiga, yaitu pada gambar kedua, yaitu membuat rangkaiannya dengan menggunakan osiloskop. Nah, di sini kita untuk pada penjelasan pertama tadi, kita ini ingin menggunakan atau mengukur karakteristik VI diodanya. Nah, di sini kita menggunakan sebuah osiloskop. Langsung saja pada gambar rangkaiannya. Di sini kita menggunakan power supply AC. Nah, karena kita akan menggunakan sebuah osiloskop, dan seperti sebelumnya kita menggunakan power supply DC. Nah, langsung saja kita sudah buat power supply AC-nya, tinggal kita hubungkan sebuah resistor. Nah, lalu dioda, kita bias maju, lalu sebuah resistor lagi, nah seperti ini. Tinggal kita hubungkan semuanya. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan sebuah osiloskop. Nah, kita hubungkan semua probe-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal tambahkan sebuah ground pada osiloskopnya. Nah, seperti ini. Nilai tegangan yang masuk yaitu nilai ohm. Nilai pada resistornya, nilai pada sebuah resistornya sini kita buat sebanyak nilainya yaitu 100 ohm. Nah, seperti ini. Lalu pada di sini kita buat 0,5 ohm. 0,5 ohm.
atau 5 watt. Langsung saja kita pada praktek percobaannya. Langsung saja pada nah seperti inilah gambar atau gambar gelombang yang terdapat pada rangkaian di sini. Di sini yang kita ketahui yaitu pada V sama I-nya. Di sini kita ketahui pada jobnya di sini kita lihat X dan Y. X-nya yaitu yang berwarna kuning dan Y-nya itu yang berwarna biru. Nah, seperti inilah bentuk gelombang yang terdapat pada rangkaiannya. Itulah keseluruhan dari praktek percobaan yang telah saya buat. Selebihnya pada pengukurannya saya akan jawab di laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.